syarat ya. Jadi di dalam Thariqah ada sebuah metode untuk connecting dengan sang mursyid, untuk menghubungkan spiritual kita dengan spiritual sang mursyid yang terus berkesinambungan, menyambung aliran-aliran spiritual, menyambung futuhnya kita dengan sang guru. Ada istilah ar-rabitatus syarifah. Rabitah, persambungan. Rabitah itu persambungan, ada hubungan. Bagaimana caranya? Caranya dulu sekarang. Bagaimana cara dalam rabitah? Jadi rabitah itu tasawwur, menghadirkan jiwa kita seolah dekat dengan sang guru, seolah kita ini sedang berkumpul dengan guru, seolah kita ini sedang berdampingan, berhadapan dengan sang mursyid yang membimbing kita, mengawasi kita. Kita membayangkan mursyid kita ada di depan kita, sedang mengawasi gerak-gerik kita, mengawasi cara berzikirnya kita, mengawasi perilaku kita, mengawasi tindak tanduk kita. Nah, supaya apa? Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa auliya Allah, kekasihnya Allah itu, jika kalian melihat mereka, menyaksikan mereka, melihat itu bisa dengan, kalau nazar itu dengan kelopak mata ya, dengan pandangan mata, zahir. Nah, sedangkan kalau ro'at itu bisa dengan batin, memandangnya dengan batin, artinya mengingatnya. Termasuk ro'yun itu kan ingatan, pikiran, itu ro'yun itu. Nah, ini ro'at artinya kita sedang mengingat, kita sedang membayangkan, memikirkan keberadaan sang guru seolah dekat dengan kita dan mengawasi kita. Jadi kita hudur hatinya, kita hadirkan hati kita dekat dengan mursyid kita, selalu mengingatnya. Kenapa demikian? Ada beberapa dasar hukumnya, hadisnya. Di antaranya ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyu julasaina khair, siapa teman duduk kami yang terbaik? Qala Rasulullah menjawab, man dzakarakumullah ru'yatuhu, orang yang mampu mengingatkan kalian ketika kalian mengingatnya atau melihatnya, melihat dengan mata fisik ataupun dengan mata batin. Wa zada fi ilmikum mantiquhu, yang selalu membuat kalian bertambah ilmu atas setiap ucapannya. Ucapannya selalu menambah ilmu kalian. Wa dzakarakumul akhirata amaluhu, yang perilakunya, gerak-geriknya mampu mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini satu, dua berarti ya, dua. Sedangkan yang pertama tadi, aulia Allah adalah ketika kalian melihatnya, dengannya, mampu mengingatkan kalian kepada Allah. Lalu yang kedua, dalil yang tadi. Yang ketiganya adalah hadis tentang sahabat Hamzah dan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu hari sahabat Abu Bakar Siddiq berjumpa dengan sahabat Hamzah radhiyallahu anhu. Lalu bertanya, apa kabar wahai Hamzah? Kata sahabat Hamzah, nafaqah Hamzah ya Abu Bakar. Hamzah ini telah menjadi munafik wahai Abu Bakar. Mendengar jawaban itu sahabat Abu Bakar kaget. Subhanallah, sebab apa kau bisa mengatakan demikian? Alasannya, kata sahabat Hamzah, ketika kita berkumpul bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian thumma dzakarana al-jannata wan nar, Rasul menceritakan kepada kita tentang surga dan neraka. Faka'annama ra'yal 'aini,
seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Akan tetapi, falamma kharajna min 'indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bubar dari majelisnya Rasul, dari perkumpulan bersama Rasul, kita pada pulang, afasnal azwaj wal aulad wad dhai'at, maka kemudian kita disibukkan oleh istri. Azwaj jamak berarti 7 siji, bisa loro, bisa telu, bisa papat. Disibukkan oleh istri-istri kita, wal aulad dan anak-anak kita. Kemudian wadhai'at dan segala macam kesibukan yang lainnya. Sehingga fanasina katsiran, banyak sekali yang kita lupakan dari apa yang diajarkan oleh sang Rasul. Maka ini yang aku merasa bahwa aku telah menjadi munafik, wahai Abu Bakar. Maka mendengar ungkapan itu sahabat Abu Bakar pun justru malah berkata, itu kadzalik, aku juga sama mendapati hal yang serupa. Kalau begitu aku juga munafik, kata sahabat Abu Bakar. Ayo kita lihat Rasulullah SAW. Ayo kalau begitu kita berjumpa kita datanglah ke Rasulullah. Ayo kita pergi bersama. Kita datang kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah di depan rumah Rasul, mereka mengucapkan salam dan dijawab salamnya. Kemudian meminta izin untuk masuk, diizinkan oleh Rasul. Mereka meminta izin untuk duduk di tempat Rasul, artinya di rumah Rasul. Mereka diizinkan, baru mereka duduk. Itu adab ya. Adab ya. Lalu Rasul bertanya, kaifa halukum? Apa kabar kalian? Sahabat Hamzah yang menjawab, nafaqah Hamzah ya Rasulullah. Hamzah telah menjadi munafik ya Rasulullah. Rasul pun sontak bertanya, "Limana? Karena apa? Kok bisa seperti itu?" Lalu sahabat Hamzah menjawab hal yang serupa dengan jawaban kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Ketika kami berkumpul bersama engkau, mau ceritakan tentang surga dan neraka seolah-olah di depan kami. Tapi ketika kami sudah bubar, kami sudah disibukkan dengan istri-istri kami, dengan anak-anak kami, dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Maka banyak hal yang kami lupakan dari apa yang kau sampaikan kepada Rasulullah. Maka mendengar jawaban itu Rasulullah berkata dengan bijaksana, "In tadumuna 'ala ma takununa 'indi wa fi dzikri lasafahatkumul malaikatu 'ala furushikum wa fi turqikum." Andai saja kalian dalam kondisi yang sama seperti kalian dekat denganku. Andaikan kalian dalam keadaan yang seolah-olah sedang dekatku, artinya kan membayangkan terus keberadaan dirinya di dekat sang Nabi. Wa fi dzikri, dan terus dalam keadaan zikir kepada Allah, selain mengingat, membayangkan kedekatan dengan Rasul, juga dalam keadaan zikir kepada Allah. Intadumuna, jika dawam konsisten, jika terus-menerus keadaan konsisten seperti itu, ya, istiqomah, dawam, maka la safahatkumul malaikatu, menggunakan lam taukid, pasti para malaikat akan merengkuh kalian, menjabat tangan, tapi maksudnya malaikat akan menaungi kalian. Ala furushikum, ketika kalian berada di tempat tidur kalian sekalipun, sedang tidur sekalipun, wa fi turqikum, dan ketika kalian sedang di jalan-jalan, maksudnya sedang beraktivitas sekalipun, maka malaikat itu akan menyertai kalian, ditemani, dilindungi oleh malaikat. Itu yang disebut dengan dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Ana ma'a 'abdi idza dzakarni," aku akan menyertai hambaku selama hambaku mengingatku. Maksudnya Allah akan perintahkan malaikat-malaikat itu untuk menyertai kita, membawa perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kata Rasul, "Lakin sa'atan wa sa'atan ya Allah." Akan tapi memang sewaktu-waktu atau bertahap. Hal ini perlu konsistensi, dan konsistensi itu juga perlu latihan. Oleh karenanya terus seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita tidak melihat langsung Rasul, tidak berguru langsung kepada Rasul, tidak seperti
ustadz bermasalah yang mengatakan kiai kita Muhammad, yang mengajarkan kita tentang zikir, tentang ketauhidan, tentang syariat, tentang Allah Ta'ala, ya, itu adalah mursyid kita yang selalu membimbing kita dengan syariat. Itu mursyid kita. Maka kita rasakan, hadirkan kesadaran kita seolah kita senantiasa didampingi oleh sang mursyid, dan kita dalam keadaan zikir kepada Allah, tetap mengingat Allah sambil kita membayangkan kita sedang dipandu terus, disertai oleh sang mursyid. Maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan terus membimbing jalan kita pada jalan kebenaran. Itu yang dimaksud dengan Rabitatus Syarifah. Dalilnya ada dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan syirik. Yang mengatakan syirik kurang jauh pikniknya